Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di Langgar Al-Ihsan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Semoga tercurahkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Ibnu Athaillah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان السميع البصير.
sambutan Ketua Panitia Pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Soleh Bahashid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ustaz Dr. Agus Hadi Misbahul Munir sebagai penceramah yang mana beliau mengabulkan hajat kami dari panitia penyelenggaraan penjaga peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada beliau, mudah beliau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan menjadi orang soleh dan berpatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah, wabil khusus jamaah warga komplek Mandastana dan sekitarnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga amal ibadah yang seberatan dalam menyumbang dan menanggung segala macam kebun dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan izinkan ulun melaporkan kegiatan renovasi di negara Arisan. Kami panitia penyelenggaraan kegiatan renovasi arisan akan mengumumkan pendapatan yang disumbang oleh para donatur, para jamaah arisan kemarin menerima sumbangan berupa uang yaitu berjumlah 60.905.000 rupiah, dan pengeluaran keseluruhan daripada renovasi rangka arisan yaitu berjumlah 59.515.000 rupiah, saldo 1.390.000 rupiah. Jadi keseluruhan daripada kas langgar arisan yaitu berjumlah 22.421.358 rupiah. Jadi itulah yang dapat perlu disampaikan. Salah hilaf dalam pelaksanaan dalam kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Allah mohon ampun yang sebesar-besarnya. Itu aja yang dapat perlu disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sehingga dapat menikmati nikmatnya bulan Rajab 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil jazaa. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan
mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah Langgar Al-Ihsan umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sekadarnya menguraikan hikmah Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa baik yang telah diberikan, ulun hanya dapat membalas dengan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma man adkhala alaina as-surur fa adkhil alaihimul faraha ajilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun orangnya dan apapun jabatannya, orang yang menyenangkan, menggembirakan, menghimungakan ulun pada malam ini, balaslah ya Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah karena beliau menerapkan apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kita manusia biasa yang dikatakan oleh Rasulullah, ana basyarun mithlukum, aku ujar Rasulullah manusia biasa, sama lawan pian, sama lawan ikan. Aku makan, ujar Rasulullah, ikan makan. Ikan minum, aku minum. Ikan ke pasar, aku pun ke pasar. Ikan belaki babini, aku juga babini. Sama. Itu pengakuan beliau. Kenapa jadi beliau mengatakan demikian? Litawamu'ini, orangnya merendahnya liwat, kada pernah menyombongkan diri, kada pernah membesar-besarkan diri beliau. Lawan sahabat saja Sidin mengatakan, li sayyidinikum Mu'adz bin Jabal. Rasul mengucapkan sayyid kepada orang yang bukan nabi. Beliau ditanya, kenapa? Siapa pian? Apa ujar beliau? Ana Abdullah, aku hamba Allah. Kalau Sidin hendak menjawab umpamanya kata salah, ana Muhammadun Rasulullah akhirul anbiya wal mursalin, kada salah. Tapi tidak pernah beliau menonjolkan itu. Selalu beliau mengatakan ana Abdullah. Ini semua termaktub di dalam ayat. Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila ila akhiril ayat. Ini semuanya pelajaran Bapak dan Ibu. Pian hendak mulia, hendak diangkat, coba bang kita berusaha menerapkan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini.
Allah tidak mengawali ayat ini dengan kalimat tahmid kayak suratul Fatihah. Allah mengawali Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Kahfi Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah. Terus ini kenapa Allah mengawali ayat ini dengan kalimat tasbih? Pelajaran untuk kita. Sampian hendak dimuliakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyamanakan hidup. Disinilah rahasianya. Perbanyak mengucap tasbih. Sampian hendak terbebas daripada penyakit atau terbebas dari virus corona, perbanyak mengucap tasbih. Jangan kahada membaca tasbih, terutama habis sembahyang. Jangan limpah sembahyang itu mbah salam ber teramang buka kada berwirid. Baca tasbih paling keadaannya syukur kawa 33, tahmid 33, takbir 33. Jangan langsung buka kalau lebih khawatir kalau dikelompokkan oleh Rasulullah. Naman laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang imbah sembahyang kada berwirid, dia termasuk ke dalam kelompok warik. Jadi namun indah dikelompokkan ke dalam kelompok warik, berwirid, baca tasbih. Perbanyak membaca tasbih. Tasbih yang pertama limbah sembahyang. Jangan kahada baca tasbih subhanallah. Kita kadang-kadang tahunya subhanallah artinya maha suci Allah, itu aja. Padahal ini senjata bagi kita untuk menolak virus corona. Ini ada ujar Haji Misbahul Munir, ada ujar di dalam kitab. Tasbih itu 3 artinya. Tasbih bacaannya subhanallah. Lain, subhanallah. Lain. Subhanallah. Ini subhanallah. Ini sebenarnya ya. Yaitu nang kada ada apa-apanya tak. Biar membaca tasbih dianjurkan membaca tasbihnya sembrono. Orang subhanallah. 3 artinya tasbih. Yang pertama tasbih kalimatun lit ta'ajjub. Kalimat kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Pian melihat orang kada batangan, kada berbatis keliling dunia. Subhanallah. Subhanallah. Ujar kita, itu artinya maha suci Allah. Melihat langit kada sing ihangan, kada bentihan. Subhanallah. Kalau perlu berdoa kita sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, kada ada yang sia-sianya yang firmulah di dunia ini. Semua ada manfaatnya. Fakina ada benar. Hindarkan kami dari api neraka. Subhanallah. Melihat orang cantik, subhanallah. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah kalimatun liraddil fitnati, untuk menolak fitnah. Pian difitnah orang padahal pian kada menggawe. Jangan sakit hati.
pada orang ini itu ini tadinya lain orang itu orangnya ada. Jangan biar sakit hati. Tolak saja dengan ucapan subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Tidak. Subhanallah. Orang Arab itu pernah mengepet sandal gugusnya masuk ke dalam Masjidil Haram tahun 93. Ulun naik haji pertama, ulun melihat orang Arab itu mengepet sandal guguting 2 pasang. Nang sebuting lisit, nang sebuting hanyar nukar di emperan masjid dahulu toko itu di emperan masjid. Wah ini jauh, udah ada lagi. Jadi mau ngepet sandal gua putih, apa ujar askar nung di muka pintu tuh? Kita saret ujar sini. Kalau bahasa kita, nyawa maling. Maling gimana? Apa ujar si Arab tadi? Subhanallah, subhanallah. Ujarnya artinya 3. Nang ketiga, nah ini nang ujar ulun jasan menolak virus corona. Kalau seberataan orang di Banjar nih membantu kepada masyarakat seluruh Indonesia. Seberataan orang-orang di wadah kita di Kalimantan Selatan di Banjarmasin ini mengucapkan tasbih subhanallah. Sambil kita gambarkan nang kita kadakan tujuh jangan. Itu artinya subhanallah, artinya jangan. Liraddil bala itu di dalam kamus untuk menolak bala, yang artinya tidak, jangan. Ulun melihat mendengar perguruan ulun pian sini membaca tasbih membawa wirid itu berdiri bulu-bulu. Membaca itu nang sidin kada katuju, nang sidin kada senang. Ilahana ya maulana subhanallah, 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 subhanallah. Sidin gambarkan nang sidin kada katuju, kemiskinan, subhanallah. Jangan ditimpakan ke dalam diri kami. Kebodohan, subhanallah. Jangan. Kenakalan nang menimpa kekanakan di sebelah gang sebelah, jangan ya Allah ditimpakan ke dalam keluarga kami, anak buah kami. Sambil dilihat, nah, kalau kita mau nang kita kada waktu itu dilihat dibayangkan ini jangan ya Allah. Virus corona jangan. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita ketakutan? Tolak aja subhanallah. Jangan ya Allah subhanallah. Biar limbah sembahyang itu kada harus 33. Ini mancap membaca tasbih itu 33 luput. Kenapa? Ilahana ya maulana, namulu akan siapa imamnya itu pulang sebelum ilahana ya maulana subhanallah. Terus banlos punya bannya los dipulkanisir juga ganti. Kalau membaca tasbih subhanallah biar 33 kan sampai biar 10 kalau sampai 33 kan di tengah. Kalau berdosa kada itu membaca wirid sunnah kan. Ini subhanallah supaya berisi sedikit jangan panas.
orang subhanallah, subhanallah, masing-masing menggambarkan yang pian kada katuju. Jangan ya Allah ditimpakan ke dalam diri kami, keluarga kami, jangan. Subhanallah, subhanallah. Kadang kami diri kan muluk-muluk membaca subhanallah, 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 subhanallah. Jadi sini kadang kayak gitu, itu nang saban waktu nang lima sembahyang biar 10 kali baik tapi basic. Subhanallah, dia nang kada pian tujuin apa aja. Subhanallah, jangan ya Allah. Penyakit yang menular, jangan. Ini orang ada kok penyakit menular, kesalaman jangan. Ulun melihat sekarang ini sampai ada yang mencontohkan dokter kada mau kesalaman. Kisahnya supaya jangan menular. Orang bersalaman itu perintah tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Ujar Rasulullah, berjabatan tanganlah kalian, maka akan jatuhlah, hilanglah, habislah segala macam dosa yang ada di dalam diri kalian. Bersalaman, orang berpenyakitan bersalaman, jangan biar pada jangan bersalaman dengan aku, jangan menjangkit kita. Oh, salamnya hati mengatakan subhanallah, subhanallah. Jangan ya Allah ditimpakan itu penyakit yang ada di dalam diri orang, di dalam diri. Insya Allah kita dijaga. Bapak dan Ibu, tasbih ya. Kenapa Allah mengawali ayat ini dengan kalimat tasbih? Himbauan. Sesuai pulang lawan firman Allah, fasabbih. Disuruh bertasbih dulu, hanyar bihamdi rabbika, hanyar wastaghfir. Jadi tasbih ini diutamakan benar. Nang lima sembahyang, subhanallah. Kemudian kalau Rasulullah memberitahukan kepada kita pian hendaklah diketujui, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi. Kayak kita tuh sayang lawan bini, kada memintainya bajar haratan baja jalanan ke pasar Tunggi. Ah, bagus nih. Bukannya gasan bini. Karena sayang lawan bini, kada memintainya. Nyakanya, Bang, bukarakan dulu. Dalam sebelangsat dada mencariakan karena orang sayang, orang cinta. Ini kan meminta biar dibagi. Kayak kita itu kan laki orang bini sayang. Wah, dibagi terus. Karena itu memintanya. Nah deh, namanya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Supaya kita disayangi, dicintai, diketujui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Rasulullah mengingatkan, baca, ujar beliau, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila bagus membaca itu, Rasulullah memberikan petunjuk, bila marartum biryadil jannati, apabila kamu dan Rasulullah melewati taman surga. Pernahkah lewat taman surga? Pernahkah melewati taman surga? Bapak dan Ibu, ada orang ulun takunakan, dia pernahkah melewati taman surga? Ada pernah dulu? Iya, akhirnya dulu berarti pian ini sama lawan sahabat dahulu, sahabat Rasul. Idza marartum bi riyadil jannati, apabila kalian dengan Rasulullah melewati taman surga, bertanya sahabat, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu namaran taman surga?
surga itu, wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, riyadul jannati al-masajid. Yang dinamakan riyadul jannah, taman surga itu adalah masjid, ujar Rasulullah. Nah, jadi pertanyaan ulun, pernahkah sampean melewati masjid, melewati taman surga? Masjid itu taman surga. Oh, begitu, berarti pernah. Ya, baik, ujar ulun. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini perintah Rasulullah, farta'u. Sahabat bertanya lagi, wama ar-rat'u ya Rasulullah, apa itu ar-rat'u? Maka ini farta'u itu fi'lul amri, perintah. Perintah itu menunjukkan wajib itu bila digawi berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Nah, ini ulun sampaikan, sudah ulun sampean terserah lagi. Kalau sampean melewati masjid ini pajak, berarti sampean kada melaksanakan perintah Rasulullah. Mengaku cinta lawan Rasul, sunnah beliau, ajaran beliau kan diamalkan, kan diterapkan. Bila melewati masjid, ujar Rasulullah, farta'u ay faqulu, maka ucapkanlah. Nah, ini mulai hari ini, mulai malam ini, nah ulun mengajak kepada kita berataan, bila pian melewati masjid, dari ujung pagar sampai ke ujung pagar, baca ujar Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah sekali kalimat ini disebut oleh lisan. Kadang-kadang kada hafal berataan. Ada kadang kada hafal angkat tangan, Bang. Hafal berataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perintah baca udah Rasulullah ini. Baca. Sudah lewat loh masjid itu, ambil aja. Pokoknya bila melewati masjid, baca udah Rasulullah. Jadi ada nomor telepon guru, ya rumah telepon lah. Lewat langgar pemimpin. Ujar guru nikam di begitu huluan, telepon lewat langgar, lewat masjid tak baca ada. Jujur. Ada panggilan, nah itu kalau sudah takut, lamun ikam lewat masjid sudah terbaca, nah boleh ikam takut. Langgar ini apa bro? Langgar ini masjid juga. Apa karena masjid itu? Masjid makanun lisujud, tempat sujud. Tempat sujud. Jadi karena langgar ini masjid juga, cuma ghairul jami' kada di Jumahati. Nah, jadi masjid ghairul jami' ya Al-Ihsan. Ngarannya lang masjid ghairul jami' Al-Ihsan. Masjid juga. Sudah terbaca melewat masjid, sudah terbaca. Jangan biarkan kayak ada sahabat guru aja, oh ini perintah aja dulu, perintah Rasul. Kalau ikam ngaran perintah itu menunjukkan wajib. Wajib itu apa? Bila digawi pahala, bila ditinggalkan apa? Berdosa. Guru aja. Nah, kalau macam itu mulai malam ini guru aja. Karena ulun bila melewati masjid, ulun batas tak menurunkan kendaraan. Lewati Masjid Al-Amin Benuanyar. Nah, kalau ada ingat. Bang, turun banyak ada ingat nggak, Pak? Boleh lah ikam. Habis minyak. Jangan boleh. Mengingat pada waktu itu, ngaran kita ini manusia, al-insan wajar. Ngaran al-insan ini dari kata-kata nasia. Nasia itu pelupa. Jadi astagfirullahaladzim. Ingat pada saat itu, bayari. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau bagi jalanan itu pada lihat, nah, oh masjidnya mulai ujung
Pian mengamalkan ini, coba lihat. Kawah pian menerapkan ini lewat masjid aja dahulu. Nah di sini ulun mengucap bagaimana reaksinya, hasilnya setahun yang akan datang. Pian akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala suka ketunjuk lawan sampean. Kira-kira pian kada meminta diberi insiden apa aja baik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean meminta, ya Allah, ya Rasulullah, berikan ini diberi, ulun yakin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi mudah disebut oleh lisan. Nah, limbahnya sudah kada ingat, di waktu ingat itu baca, bayari istilahnya. Terus limbahnya sudah terbiasa melewati masih kita baca, hanya tambahi lewat langgar. Limbahnya sudah terbiasa melewati masjid, melewati langgar, tak baca terus. Lihat ya, kalau kawan kayak Rasulullah setiap langkah. Kenapa Rasulullah setiap langkah membaca? Karena ju'ailatiyal ardu masjidan. Dijadikan menjadi Rasulullah bumi ini masjid untuk masjid. Jadi ngaran masjid, bumi ini masjid sepanjang sidin berjalan terus kada pernah lepas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kurang ada membaca pun amalan suci lah Pak Guru aja. Banyak. Ini aja nah. Kau menerapkan di dalam hidup kita sepanjang sekali setiap kali kamu melangkah. Subhanallah. Ya, kalau saya nyari-nyari. Kalau nyari-nyari, kita kalau dipadahkan orang kurang saon. Dalam diri seorang yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah disebut oleh lisan, wa thaqilatani fil mizan. Gondol pahalanya, ada ganang lagi. Pahalanya subhanallah, karena benar. Siapa yang memudahkan mengalir mencari pahala? Nyaman benar kita mau mencari pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih. Selain daripada besar ganjaran pahalanya, wa habibatani 'inda Rahman, diketujui, disenangi, disukai oleh Allah. Nah, pikirkan aja oleh dia. Hendak nyaman hidup, hendak menjadi orang sugih, ya. Ada jalannya, banyak petunjuknya. Tinggal kita jadi mangga, gitu kan? Gitu nah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu nang bila melewati masjid itu tasbih ya, setiap kali melewati masjid atau setiap waktu, setiap melangkah ada tasbih mingguan, ada tasbih mingguan. Napa tasbih mingguan ini? Bila hari Jumat pian habis Jumat kulik dari masjid kena ke rumah, jangan ngerumpi, jangan memendar macam-macam. Ini berjalan kawan sambil lawas ke depan temuan, lalu mengesahkan macam-macam aib kurang dikesahkan. Ini si anu deh. Lebih baik ganti dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Man qala ba'dama yaqdil jumu'ah, siapa yang limpah sembahyang Jumat, dia mengatakan subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Jatahnya berapa kali dulu? 100. Ujar Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali, kurang jangan, lebih bagus. Apa untungnya? Ini untungnya 2. Ghafarallahu lahu mi'ata
alfi dzambin, Allah menghapuskan 100.000 dosa sampean. Dia berapa ribu dosa? Tahu lagi? Tahu lah berapa dosa sampean? Nggak ada tahu. Karena nggak ada tahu itulah. Lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak meminta ampun kepada Ibu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kepada kita. Terima kasih, minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Ulun tentunya di dalam menyampaikan mungkin ada kata-kata ulun yang kurang pas, kurang berkenan di hati sampean. Apa ya ulun umpamanya? Kalau memang itu tak salah, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho. Kalau sampean berada, ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah, hasbunallah, sayu'inallahu min fadlihi wa rasuluhu, inna ilallahi rajiun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, اغفر لي ذنبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Resulallah, yaşa Medine, yaşa Medine. Herkes aşıkta, dili meşkine, dili meşkine. Meşve Medine.